Halo kawan Sound and Machine, saya Zulfikir Ahmad. Compact car bermesin 1500 cc peminatnya masih ada, cuma udah gak sebanyak di era 2000-an atau era 2010-an. Mungkin karena ada LCGC, atau kalau sekarang ini SUV kompak pasarnya makin hari makin kuat ya, yang bikin compact car ini pasarnya udah gak segede di era 2000-an atau 2010-an. Tapi ada satu compact car yang dia ini update-nya tergolong konsisten, bahkan dia bisa dibilang yang paling JDM di kelasnya, dan ini yang bakal kita bahas 7 fakta menariknya, yaitu Mazda 2. Mazda 2 yang di sebelah saya ini adalah Mazda 2 generasi ketiga secara global, atau kalau di Indonesia dia hitungannya berada di generasi kedua. Untuk generasi yang ini yang udah dirilis dari 2014, dia mengusung konsep desain kodo desain, dan guratan-guratannya ini terinspirasi dari binatang buas, dan hasilnya ketika filosofi kodo desain serta Takumi craftsmanship itu diterapkan ke Mazda 2, dia tuh kelihatannya lebih premium feel gitu, lebih mewah lah gitu ya, dan yang artinya Mazda itu bahkan untuk sekarang ini Mazda belum ganti model ya untuk Mazda 2. Jadi dari 2014 sampai sekarang Mazda cuma ubahan dikit aja, minor change, dan sekarang ini udah minor change yang kedua kalinya. Dan sebenarnya sebelum minor change Mazda udah nambahin fitur sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun, dan 2019 dia sempat facelift, dan tahun ini Mazda 2 facelift yang kedua kalinya, dan seperti ini tampilannya. Jadi ini tampilan Mazda 2 facelift yang kedua ya, kawan Sound Machine. Lihat, grillnya beda dengan sebelum facelift yang kedua, terus bumpernya juga beda dibanding sebelum facelift kedua, dan desain peleknya juga beda ya dengan sebelum facelift. Jadi desain peleknya kayak begini ya, dia tampilannya lebih sporty ya, sementara yang sebelumnya itu dia dari segi pelek, dari desain peleknya aja kelihatannya beda ya, dia tuh lebih elegan. Kalau ini dia tuh tampilannya lebih sporty. Jadi ini untuk bagian depan sama sampingnya Mazda 2. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya Mazda 2 facelift kedua. Jadi ini bagian belakangnya Mazda 2 facelift yang kedua ya, bumpernya beda, dan yang paling kelihatannya mungkin perbedaannya nggak begitu kentara ya kalau dibandingin sama Mazda 2 yang sebelum facelift ini, tapi dengan bagian belakang seperti ini yang membuat karakternya juga beda ya. Kalau sebelumnya itu dia lebih elegan, sekarang dia tampil lebih sporty, dan bisa dibilang ini cocok lah untuk segmennya Mazda 2 ya. Oke, jadi ini bagian eksteriornya Mazda 2 facelift kedua. Sekarang kita mau lihat bagian interior sekaligus fakta berikutnya. Jadi begini interiornya Mazda 2 ya, Mazda 2 yang facelift kedua. Dari segi bentuk dasar masih sama ya, dan ini dari 2014, karena Mazda tuh dalam mendesain tuh udah dipikirkan ya, dan itu juga dibuat dengan beberapa filosofi ya, kayak dari bentuk dashboard, terus pemilihan material dan sebagainya tuh. Jadi itu udah bener-bener dipikirkan ya, sehingga supaya lebih kompetitif dengan kompetitornya, Mazda setidaknya hanya perlu ubahan minor aja. Dan untuk Mazda 2 facelift kedua ini, dia sekarang desain corak joknya beda ya dengan yang dibanding sebelum facelift kedua. Terus aksen merah di ring AC, sama di atas material soft touch ya. Material soft touch tuh bisa di dashboard sama di door trim gini. Ini di facelift interiornya Mazda 2 yang facelift kedua, dan interior kayak gini tuh rasanya kayak kayak sports car Jepang yang menengah ke atas kali ya. Karena lebih kurang dari segi tampilnya tuh ya agak mirip-mirip lah. Dan juga yang paling penting dari Mazda 2 ini adalah Jinba Itai. Jadi kayak
rasa menyatu ya. Kalau dari interiornya itu udah ada lah untuk feel rasa menyatunya deh antara mobil dengan driver. Ya mungkin ada satu fitur yang baru kelihatan kalau dinyalain kali ya. Nah ini salah satu yang menjadi daya tariknya Mazda ya. Jadi ada layar display kecil di sini. Di sini bisa lihat ada kecepatannya berapa kilometer per jam dan beberapa informasi kali ya di layar kecil ini. Memang di hatchback sekelasnya udah ada ya, bahkan harganya jauh lebih murah. Tapi jangan lupa Mazda ini udah lama ya ada fitur ini, dan disitulah hebatnya Mazda, yaitu seperti investasi melalui desain. Jadi dengan desain yang dasarnya seperti ini, Mazda hanya perlu ubah dikit-dikit lah supaya lebih kompetitif. Oke, jadi begini rasanya duduk di jok depan Mazda 2 facelift kedua ya, dan juga interior bagian depannya Mazda 2 facelift kedua. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakangnya Mazda 2 ini. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Mazda 2 ya, agak sedikit sempit untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Jadi ini joknya nggak saya ubah ya, dari tadi saya posisi duduk mungkin mesti dimajuin sedikit ya. Dan kalau dimajuin sedikit, misalnya saya yang nyetir sih mestinya nggak begitu jadi masalah ya. Artinya supaya lebih lega nih jok mesti dimajuin sedikit kalau dari posisi mengemudi saya tadi. Dan juga untuk headroom ini cukup kecil ya. Tapi ya nggak begitu jadi masalah juga, karena biasanya Mazda 2 ini yang punya tuh lebih sering nyetir ya, buat nyetir sendiri ketimbang jadi passenger. Kalaupun jadi passenger ya paling banter duduk di depan. Oh ya, ini material jok belakangnya juga beda ya. Ini material kombinasi antara kulit sama suede ya. Jok depan juga sama ya, dia material kombinasi antara kulit sama suede yang bikin feel premiumnya tuh kentara banget ya di Mazda 2 ini. Oke. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Mazda 2. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya Mazda 2 ini ya. Ini bukanya gini. Kalau dari luasnya bagasi sih standar ya untuk ukuran compact car ya. Cuman seberapa gede saya coba ya pakai tas saya dengan barang bawaan saya sehari-hari. Dengan tas saya segede gini ya, bagasi Mazda 2 ini cukup gede ya, dan ini sebenarnya termasuk ya standar lah untuk compact car yang kelasnya 1500 cc yang notabene dia dimensinya lebih gede dibanding compact car yang cc-nya lebih kecil. Dan bagasinya ini cukup gede ya, dan jangan lupa Mazda 2 ini dia bukan SUV, dan kalau SUV bagasi gede itu mungkin biasa ya, tapi ini masalahnya masih compact car. Dan untuk bagasi ukuran segini nih, kira-kira kalau tas saya ini ya hampir separuh lah, itu biasa ya untuk ukuran compact car. Jadi seperti ini bagasinya Mazda 2 ya. Kita udah bahas interiornya juga, dan kita mau proceed ke fakta berikutnya, yaitu fitur. Oke, sekarang kita mau bahas fitur-fitur yang ada di Mazda 2 ini. Biar lebih afdol kita nyalain mesinnya. Oke, ini di layar multimedianya ya, dan Mazda 2 ini jadi salah satu yang pertama di kelasnya ya, dengan layar multimedia model floating kayak gini. Sebelum jadi tren ya untuk mobil sekarang ini. Dan ini ada beberapa menu. Sini ada navigation, ada apa lagi ya? Setting. Oh, di sini ada banyak ya, ada setting display, terus Oh, ini juga bisa diatur juga. Di sini ada fitur safety, ada Smart City Brake Support ya, ini yang baru dari Mazda ya. Jadi, dan Smart City Brake Support ini bukan cuman pada saat maju terus ngerem sendiri, tapi juga pas mundur. Nah, ini cukup berguna ya buat yang kawasan mesin yang mungkin parkir kadang suka kelupaan mana gas mana rem. Setidaknya bisa mencegah terjadinya benturan akibat kekeliruan nginjek pedal ya antara gas sama rem. Maksudnya kayak mestinya nginjek rem jadi pedal gas, akhirnya mobil meluncur jadi kena gitu kan. Terus di sini ada lane departure warning tuh. Jadi misalnya kalau saya mesin lagi nyetir gini, pas ngesen bunyi pip pip pip, itu berarti ada kendaraan di sekitarnya, yang artinya kalau saya mesin mesti lebih hati-hati ya. Dan sistem ini fungsinya untuk memberitahu kawan sound and machine kalau lagi nyetir
di sampingnya ada kendaraan, ya sebaiknya hindari dulu mungkin sampai lewat atau menjauh ya. Dan di sini bisa diatur ya, bisa often warningnya, bisa sedang, bisa jarang-jarang. Timingnya juga bisa diatur. Di sini ada adaptive, ada early, ada medium, ada late. Bisa di reset juga kalau memang mau balikin ke settingan asal. Dan juga ada driver attention alert ya. Jadi driver attention alert tuh fungsinya misalnya kalau mesin lagi agak meleng atau gimana, jadi sistem bakal bunyiin gitu loh. Ya buat yang biasa nyetir santai mestinya adanya fitur ini bisa membantu ya, tapi buat yang nyetirnya nggak fokus, kadang lihat HP dan sebagainya, dengan bunyi-bunyi ini mungkin akan berpikiran mengganggu ya, padahal ini maksudnya bagus loh untuk mengingatkan kawan sound and machine pada saat lagi nyetir supaya fokus gitu. Dan juga di sini ada parkir sensor indication, dan ini untuk soundnya ya, ini ada settingan equalizer, ada balance, ada fade, bass treble dan sebagainya. Dan ini belum premium sound ya kayak tipe Mazda teratasnya. Dan tapi jangan khawatir, meskipun belum premium sound, kawan sound and machine masih bisa upgrade audio pakai produk Domination. Domination itu punya produk audio yang lengkap ya, ada speaker, ada subwoofer, ada DSP, ada amplifier. Dan sound and machine pernah liput Mazda 2 yang udah upgrade audio Domination, dan itu bisa jadi referensi kawan sound and machine untuk yang mau upgrade audio Mazda 2 pakai produk Domination. Jadi selengkapnya kawan sound machine check it out aja video sound machine yang sebelumnya ya, yang bahas Mazda 2 upgrade audio pakai Domination. Kita balik lagi ke sini. Di sini ada apa? Oh, ada jam nih, biasalah. Di sini apa ini? Ada range sensing wiper. Oh, di sini ada sensor wiper ya. Jadi kalau misalnya hujan bisa gerak sendiri wipernya. Terus ini apa? Door lock. Oh, ini ada beberapa fitur ya. Volume atau ya dan sebagainya. Terus di sini ada apa ini? Flash indicator, lighting. Oh, ini mungkin ya lebih ke lampu ya. Di sini ada device. Oh, di sini ada Bluetooth, ada Apple CarPlay. Sebenarnya ini udah ada dari sebelum facelift ya. Di sini ada language ya, ini biasalah. Oke. Jadi fitur-fiturnya tergolong lengkap ya untuk ukuran mobil zaman sekarang. Yang artinya Mazda cuman perlu penambahan fitur. Yang tadi sebenarnya ada penambahan fitur ya, kayak Smart City Braking System sama beberapa fitur kayak lane departure warning dan sebagainya. Itu ada penambahan fitur untuk Mazda 2 yang facelift kedua ini. Yang artinya dari segi fitur Mazda ini belum berasa ketinggalan ya kalau dibandingin sama kompetitor. Di sini ada parking mode, kita lihat. Nah, di sini juga ada misalnya posisi tuas di reverse, dia nampilin kamera mundurnya ya. Jadi dan ini cukup berguna buat parkir mundur. Oke. Jadi ini sekian untuk bahas fitur ya. Sekarang kita mau proceed ke fakta berikutnya, yaitu mesin. Oke, sekarang kita mau lihat mesin dari Mazda 2 ini ya. Jadi ini mesinnya Mazda 2 ya, dia 1500 cc naturally aspirated. Tenaganya berapa? Tenaga dari Mazda 2 ini adalah dia 111 PS di 6000 rpm. Sementara torsinya dia 144 Nm di 4000 rpm. Dengan tenaga sebesar ini dia bukan yang paling gede di kelasnya ya. Dengan tenaga seperti ini ya dia sedang lah, dia bukan yang paling kecil tapi dia juga bukan yang paling gede. Namun yang paling penting adalah transmisi otomatisnya. Karena Mazda 2 ini transmisi otomatisnya itu dia pakai model torque converter 6 percepatan. Nah, torque converter ini yang bisa jadi daya tarik Mazda 2 ya dari segi performa. Karena dia kalau CVT itu kan yang banyak orang keluhin itu ya kayak tarikannya kurang responsif ya, meskipun dia lebih halus dan lebih hemat bensin, tapi salah satu yang jadi keluhan orang-orang di transmisi CVT itu rasanya tuh kurang responsif ya. Dan sementara kalau yang torque converter ini dia lebih responsif dan juga karakternya tuh lebih sporty ya,
transmisi otomatis torque converter ini. Makanya bahkan mobil performa tinggi zaman sekarang tuh udah pakai transmisi otomatis torque converter, selain karena kecepatan shifting juga durabilitas ya. Dan durabilitas ini yang jadi salah satu keunggulan transmisi otomatis 6 percepatan torque converter. Dan transmisi otomatis 6 percepatan torque converter ini bukan cuma di Mazda 2 aja ya. Untuk sejauh ini sih di semua lini Mazda ya, kayak yang atasnya kayak Mazda 3, Mazda 6, terus CX-5, CX-8, CX-9 dan seterusnya. CX-60 itu transmisi otomatisnya dia torque converter. Oke, jadi ini mesinnya Mazda 2 ya. Sebenarnya ini mesinnya nggak ada perubahannya, masih sama seperti sebelum facelift kedua. Sekarang kita mau bahas fakta berikutnya. Salah satu yang menarik dari Mazda 2 facelift kedua ini adalah harganya. Dan untuk Mazda 2 facelift kedua ini, harganya dia 367,7 juta. Dengan harga segini ya tentu dia lebih mahal dari kompetitornya Toyota Yaris. Toyota Yaris itu dia berdasarkan pemantauan terakhir di website itu dia 345 juta. Ya meskipun Toyota Yaris itu airbagnya, ini yang dibandingin yang tipe tertingginya ya, dia udah ada airbag 7 airbag ya, dan ini juga udah ada curtain sama side airbag. Tapi Toyota Yaris itu dia nggak ada Toyota Safety Sense. Nah, tapi menariknya meskipun dia lebih mahal dari Toyota Yaris, dia malah lebih murah dari Honda City Hatchback. Karena Honda City Hatchback itu dia harganya 375,3 juta. Nah, menariknya ini Honda City Hatchback itu CKD rakitan lokal lebih mahal dari Mazda 2 facelift kedua yang masih CBU dari Thailand. Jadi Mazda 2 ini harganya pas ya. Dia dibilang mungkin dia nggak murah, tapi dia bukan yang paling mahal juga, karena yang paling mahal di kelas ini tuh ya Honda City Hatchback ya, karena Honda City Hatchback itu meskipun dia udah ada Honda Sensing dan yang disebut itu tipe tertinggi dan transmisinya CVT, dia Honda City Hatchback itu masih lebih mahal dari Mazda 2. Salah satu fakta yang gak kalah menarik dari Mazda 2 ini adalah dia juga beredar di Jepang. Kompetitornya kayak City Hatchback, dia nggak beredar di Jepang. Toyota Yaris beredar di Jepang tapi beda total dengan yang dipasarin di Indonesia. Jadi Mazda 2 ini dia beredar di Jepang dan modelnya pun juga termasuk yang mendekati untuk pasar Indonesia. Dan di Jepang itu untuk standarnya ya dia tuh punya banyak varian ya. Dia tuh ada tipe yang C ya, 15C untuk yang mesin bensin, terus ada 15BD. BD itu varian yang bisa dipersonalisasi ya. Jadi di varian itu customer bisa pilih grillnya mau warna apa, atapnya mau warna apa, terus pakai dop ya. Itu dopnya juga mau warna apa, mau pakai grafis atau enggak. Jadi punya banyak konfigurasi warna ya di varian BD itu. Dan yang untuk yang mendekati pasar Indonesia itu untuk pasar Jepang dia tuh tipenya 15 Sport ya. Jadi Mazda 2 yang mendekati pasar Jepang tuh namanya varian Sport ya. Dan untuk Mazda 2 varian 15 Sport itu yang beredar di Jepang, selain transmisi otomatis, dia juga tersedia transmisi manual 6 percepatan yang menurut saya dengan transmisi manual ini potensial untuk Mazda 2 ya. Jadi untuk merasakan transmisi manualnya Mazda itu nggak harus beli MX-5 karena MX-5 itu harganya udah terlalu mahal. Bisa dari Mazda 2 ini sebagai produk entry level ya. Ya bahkan di Jepang itu ada Mazda namanya 15 MB ya. MB itu bukan megabyte, MB itu dia motor sport base. Jadi varian 15 MB ini untuk yang modelnya tuh model yang balap ya, tapi model balapnya itu kayak fitur interior dikurangin ya, bahkan layar multimedia nggak ada, adanya cuman radio aja. Dan juga joknya ya standar banget lah kalau dibandingin sama yang tipe sport atau bahkan BD sekalipun. Tapi dia bobotnya lebih enteng dan tenaga mesinnya lebih gede ya, karena ada dua sequential 5 timing yang bikin tenaga dan torsinya lebih gede, dan tentunya transmisi manual 6 percepatan. Di Jepang itu Mazda 2 tuh dipakai balap ya, salah satunya balap endurance Super Taikyu ya. Super Taikyu itu ada kelas ya, kelas namanya kelas ST5 kalau nggak salah.
dia itu kelas compact car yang cc-nya 1500 cc ya, kayak Mazda 2 ini salah satunya ya. Dan di Jepang tuh Mazda 2 dipakai balap juga di ajang endurance Super Taikyu, dan itu baru standar ya. Kalau aftermarket sebenarnya referensinya banyak ya, ada Auto XC, ada Night Sport untuk improve performa dari Mazda 2 ini. Jadi buat kawan Sound and Machine yang doyan JDM, yang demen JDM, Mazda 2 ini bisa jadi, ini udah pilihan yang paling tepat ya. Pertama karena dia beredar di Jepang, dan kalau udah beredar di Jepang tuh dampaknya bisa ke reference modifikasinya. Jadi Mazda 2 ini pilihan yang tepat buat kawan Sound and Machine yang cari compact car dengan rentang harga 300 jutaan. Pertama karena desainnya yang timeless ya, dan sampai sekarang pun meskipun Mazda cuman ubah-ubah dikit masih masih belum berasa usang atau belum berasa outdated. Terus dia juga punya driving quality yang bagus ya, termasuk safety, karena Mazda itu jadi salah satu pabrikan yang concern soal safety dan juga rasa berkendara ya, dengan filosofinya itu. Dan yang gak kalah penting, dia juga beredar di Jepang, dan itu bisa ngaruhnya tuh bisa di referensi modifikasi, terutama eksterior ya, karena di Jepang tuh Mazda ada tuner spesialisnya Mazda ya, kayak Auto XC sama Night Sport. Dan harganya pun juga gak dibilang mahal ya, karena masih ada yang lebih mahal yaitu Honda City Hatchback. Tapi dibilang murah juga enggak ya, karena Toyota Yaris itu lebih murah dari Mazda 2, yang artinya dari segi harga tuh sedang lah. Oh ya, kebetulan saya juga pernah ya nyetir Mazda 2 ini waktu launching di Senayan ya. Saya pernah nyetir Mazda 2 ini dan rasanya tuh enak ya. Dia tuh feel premiumnya kentara, feel driver orientednya tuh kentara ya, meskipun dia transmisinya otomatis. Transmisi otomatis sih bagus, cuman buat saya pribadi sih mobil seperti ini lebih baik transmisinya manual supaya lebih berasa sportinya dan juga lebih lebih fun to drive lah, karena biar bagaimanapun juga transmisi manual itu dari segi rasa berkendara, rasa sporty dan rasa menyatunya itu transmisi otomatis pun masih belum bisa ngalahin transmisi manual dari segi rasa berkendara yang seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan Mazda 2 kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, di like juga akun Facebook-nya soundandmachine.com, dan tentunya terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.